ada yang mati di setiap perkembangan teknologi, bro. Gak bisa dipungkiri. Iya, ojek pangkalan tergeser oleh ojek online. Pedagang pasar baru yang menolak TikTok Shop gitu. Pasti ada yang pekerjaan yang hilang. Karya yang dihasilkan dari AI ini sekarang ini itu bisa dianggap sebagai karya seni visual orisinil nggak? Upaya berbagi ilmu gratis itu akan sustain banget secara organik. Bahwa manusia sejatinya butuh ingin tahu, lalu kita memberikan pengalaman kita, membagikannya pada khalayak. Bismillah. Cancop, Iya, selamat datang di Kutop, Cak. terima kasih. Sebenarnya kita yang jadi tamu dari sini di kelas pagi Yogyakarta. Bagi teman-teman yang mendaku dirinya anak foto, terutama di Jogja, nggak ada yang nggak tahu pasti apa itu KPY gitu. Mana Lahir ya? di Banyuwangi, Iya. remaja kecil sampai remaja di Situbondo sampai SMA. SMA aja sih di situ Bondo. SMA di Situbondo, berarti kecil remaja di Banyuwangi, SMA di Situbondo, terus ke Jogja, sempat drop out Iya. kuliah di salah satu universitas di Jogja, lanjut menemukan atau bisa dibilang menemukan jalannya mungkin waktu kuliah di DKV ISI, Iya. masuk dari tahun 2000, lulusnya 2007. Iya. Berarti dari yang tadi drop out sampai lulus 2007 itu berapa tahun, Cak, kuliah, Cak? Saya drop out itu udah 2002 kayaknya. Berarti kurang lebih 10 tahunan ya? 11 tahun. 11 tahunan. 11 tahunan saya kuliah itu. Dan itu kan di berkecimpung di dunia pendidikan selama itu kuliah. Sempat di dunia pendidikan selama di kampus yang lama. Begitu masuk isi ya gayanya berkesenian katanya. Gayanya berkesenian katanya. Terus dikenal sebagai apa? Digital Tukang bikin gambar iklan. tukang bikin gambar ikan. Kalau di Jogja mungkin beberapa baliho yang di jalan-jalan besar pasti ada minimal 1 atau 2 karya Cak Ancop. Enggak minimal, maksimal banyak. Minimal 2, berarti ada 3, 4, 5 di jalan besar. Masuk dulu terkait pendidikan, karena Cak Ancop ini punya kelas pagi Yogyakarta yang notabene tadi aku bilang Iya. salah satu kelas fotografi yang pastinya anak-anak fotografi Jogja berarti udah tahu semua. Perlu saya jelaskan kelas pagi sedikit? Nah pasti bisa diceritakan sedikit itu terkait kelas pagi Yogyakarta sampai sekarang, kenapa bisa, resepnya apa sampai sekarang tuh bisa sustain, Cak. Dan itu berawal memang free, ngajari anak-anak untuk fotografi yang dulu mungkin di awal-awal nggak secanggih tools sekarang, terus sekarang udah mulai banyak. Nanti kita juga akan ngomongin AI dan lain sebagainya. Dijelaskan secara singkat aja kenapa kelas pagi kita langsung pakai angle itu aja bisa sampai seawet ini dengan berjalan dengan sebegitu aktifnya sampai sekarang. Ternyata membagi ilmu itu sebuah funding besar. Saya rasa upaya berbagi ilmu gratis itu akan sustain banget secara organik. Bahwa manusia sejatinya butuh ingin tahu, lalu kita memberikan pengalaman kita, membagikannya pada khalayak. Mungkin itu visi Anton Ismail, fotografer komersial di Jakarta sekarang domisilinya, yang punya tempat ini sebagai rumah kelas pagi Yogyakarta. Yang ingin membagikan ilmu fotografi secara gratis. Gratis, Cak, dari awal sampai Gratis. Saya numpang KPY ini sebagai kendaraan di mana saya juga pengen bagi ilmu gratis. Raketang ilmunya nggak banyak tapi saya pengen membagikannya
Lah Anton Ismail dulu bekerja sama dengan beberapa entusias fotografi di Yogyakarta, teman-teman Tahun berapa, kreatif. Cak? Itu berarti di 2007 apa ya? Wih, Kalau berarti nggak udah 18 tahun, Cak. Sorry, 2009 teman-teman. Sorry, 2009. Udah cukup lama, ini berarti angkatan 11. Angkatan 11 di mana satu angkatan di skip angkatan 4 karena faktor feng shui atau apalah, maka tidak ada angkatan 4. Maka sebenarnya 10 tahun, 10 angkatan. 10 angkatan apa? 2009 ya, 2009. Dan Saya baru masuk di 2018. dan melahirkan fotografer-fotografer sekarang yang mungkin juga karyanya yang mungkin awal mulanya belajar di KPY, terus sekarang juga udah berkecimpung entah di ranah full kesenian fotografi ataupun di industri ya saya. Mudah-mudahan. Ya, dan Cancop ini akhir-akhir kemarin mungkin ada beberapa karya yang lama udah dibikin, tapi akhir-akhir kemarin sempat rame tuh karya visual Jogja Ora Didol, tapi dolnya itu dol DOLL. Iya. Dan itu sempat viral karena mungkin konteks waktu itu juga masih ada permasalahan sampah di Jogja. Pendekatan Cak ini Cak, secara umum dulu, pendekatan pribadi ketika Cak Uncop kan concernnya di digital imaging waktu itu, belum ada AI kayak sekarang. Itu sudah pakai AI. Udah ada AI, nggak semasif sekarang ya. Iya. Waktu itu di awal digital imaging tuh. Terus akhirnya kemarin momen-momen pernah beberapa kali di awal rame terus endingnya kemarin yang sempat agak tambah lebih viral lagi yang di Jogja Ora Didol. Kalau Cak Uncop ini pendekatan pengkaryaannya Cak Uncop tuh starting pointnya tuh seperti apa? Jenengan itu kalau berkaitan. Iya, saya sangat terobsesi dengan karya-karya fotografis yang bercerita. Tapi karena saya basicnya desain grafis, maka saya entah kenapa tidak memilih pure fotografi sebagai media saya. Dengan tetap berbasis desain grafis, saya pengen tapi keluar dengan karya-karya yang fotografis. Fotografis ya. Fotografis, outputnya fotografis, seperti foto. Bisa jadi bukan foto, bisa jadi ilustrasi yang sangat sangat detail atau memuat kaidah-kaidah fotografi sehingga terlihat fotografis. Itu awal saya ngicipin AI, text to image, platform AI text to image, yang saya kombinasikan dengan kemampuan manipulasi foto lah yang selama ini saya tekuni, kemudian desain grafis, lalu saya coba itu bereksperimen dengan memvisualisasikan ide-ide. Berarti idenya ada di kepala saya, lalu coba saya visualisasikan. Sangat terbantu oleh AI karena kemampuan AI untuk memvisualisasikan gambar yang fotografis waktu itu sebagai pengukuran aja sebenarnya, apakah AI itu seberapa fotografiskah AI itu. Itu di AI pada saat itu awal-awal waktu itu ya. Ya awal-awal masih tidak semasif sekarang. Dan ada salah satu Cak Uncop tuh pernah ngomong nanti revisi ya kalau Iya. persis ya kalau salah terkait digital imaging dulu nih, pernah bilang kalau digital imaging tak bisa dilepaskan dari konsep crafting atau kerajinan, yaitu berbicara tentang kemampuan mengolah, merangkai, menyusun, memodifikasi dan mereka ulang gambar visual. Terus nyambung ke AI yang sekarang, tapi konteks AI sekarang enggak. Karya yang dihasilkan dari AI ini sekarang ini itu bisa dianggap sebagai karya seni visual orisinil nggak? Selama ada proses crafting, lalu ada proses berkeringat dan berdarah-darah, saya mohon maaf kalau ngomongin tentang itu sebagai karya seni atau apapun, mohon maaf jika salah, tapi menurut pribadi saya sudah absah untuk disebut karya seni. Itu. Karena ada proses di belakangnya. Tanpa proses atau pengukurannya seberapa mudah
proses penciptaan karya itu menurut saya itu yang seberapa senikah karya itu. Kalau dulu penggunaannya sampai sekarang itu dampak buat kreativitas itu seperti apa? Apakah lebih memudahkan tapi akhirnya karya itu lebih bisa dalam, atau effortnya ya nggak se-effort dulu tapi sekarang lebih effortless tapi secara karya tetap bisa mendalam dengan penggunaan si AI ini? Berbekal literasi, saya rasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi namanya teknologi itu membuai, sehingga ada beberapa step yang bisa di-skip. Lalu itu yang akan mengurangi esensinya sebenarnya. Tapi kalau kita masih dalam kesadaran penuh, saya rasa AI dan kemampuannya sekarang malah menjadi alternatif tools atau media baru. Ya, berarti kuncinya tadi ya kesadaran penuh. Jadi AI ini apakah bisa dibilang alat bantu untuk karya, memodifikasi karya, dan tapi balik lagi ke tetap dalam ini crafting dan tetap dalam kesadaran penuh untuk mengolah sebuah gambar untuk dimasukkan. Beruntung saya bikin gambar dengan AI sekalipun itu karena pesanannya. Karena ada ada permintaan untuk membuat gambar seperti ini, customize gitu. Sehingga saya tidak pernah keluar dengan karya AI yang langsung visualisasinya dari AI. Maka saya harus melakukan crafting, melakukan rekomposisi, melakukan melakukan beberapa effort untuk finalisasi. Pendekatan saya seperti itu. Iya. Tercancap kan pernah bilang tadi udah ngomong ke industri kan pekerjaannya itu sebagai dirty jobs. Iya. Manipulasi sebuah gambar atau foto sedemikian rupa yang hasilnya tuh tidak jujur tapi sesuai permintaan klien. Itu berarti ada pembagian kalau aku ngelihat ya, karya sebagai karya seni yang personal dibagi, pembagiannya lagi karya industri yang permintaan klien. Iya. Pembagiannya itu seperti apa, Cak? Membagi untuk sebuah karya ini ada perbedaannya kah atau apa? Saya menjadikan satu sebagai personal branding, di mana di industrinya ini saya tidak bisa hard selling kan, jualan. Mari bikin gambar ke saya, mari bikin cantik gambar Anda ke saya, itu ya bukan salah, tapi kayak nggak terlalu hard selling. Maka saya mengkombinasikannya dengan ya postingan-postingan saya gitu, bahwa sebenarnya saya jualan, misalnya dengan karya saya, bahwa misalnya saya ingin menunjukkan ke audiens yang melihat karya saya bahwa misalnya AI sudah bisa achieve visualisasi seperti ini. Lalu misalnya jika dikombinasikan akan menjadi karya yang seperti ini. Lalu kebutuhannya bisa ada varian dan lain sebagainya. Maka menurut saya ketika saya integrasikan dalam satu misalnya personal branding, katakan saya punya 2 akun, satu untuk akun pekerjaan, satu untuk ya akun pribadi. The Mata Merah. Iya, The Mata Merah itu untuk akun kerjaan aja, ya kayak showcase aja. Bahkan itu agak saya kurangi karena siapa tahu itu dilirik pajak, itu dibaca sama orang pajak ternyata, oh Cak Ancep udah dapat proyek ini gitu. Maka misalnya saya mencoba mengelaborasi itu dengan akun pribadi saya. Sehingga jadi kesatuan lah. Malah yang akun kerjaan itu sekarang treatmentnya tidak terlalu aktif untuk jualan. Saya jualannya ya bikin gambar-gambar yang menghibur aja dalam tanda kutip ya. Dan jualan personal branding, tapi kita flashback itu kan sebenarnya Cancap ini dipandang dari teman-teman tuh sebagai pendidik tuh, di KPI terutama. Terus melihat proses sebuah pendidikan entah les fotografi atau
membuat karya bahkan praktek kayak teman-teman di belakang ini, itu secara umum melihat sekarang tuh geliat untuk orang tadi mengajari fotografi itu seperti apa, Cak? Kan mesti mungkin maaf secara usia kan udah di bawah teman-teman sudah ada yang banyak yang melakukannya, tapi dari Cancop sendiri yang sustain 2009 sampai 2025 berarti kan at least 16 tahun ngajari ya. Walaupun mentornya akhirnya juga ada banyak mentor. Juga, iya. Seperti apa melihat pendidikan teman-teman untuk mengajari teman-teman fotografi itu bahkan sampai ke digital imaging? Tantangan berat sekali itu yang ditemui berhubungan dengan gap generation. Ya. Gap generation itu berhubungan dengan pola keingintahuan. Harus teknologi ngaruh. Ya, harus teknologi ngaruh. Misalnya, ya dulu kita harus mencari. Jika kita ingin tahu sesuatu, maka kita harus berusaha keras banget. Literasinya mungkin masih buku. Kita harus ke perpustakaan kampus mana, atau kita harus beli majalah bekas di shopping bukan Shopee ya. Di shopping bukan Shopee. Teman Jogja mungkin familiar. Iya, familiar itu misalnya. Lalu sekarang ilmu pengetahuan kan datang seperti tsunami. Tapi kalau kita bisa bisa mengolah tsunami itu bisa jadi energi gitu. Sepertinya seperti itu deh. Tapi kita mencoba mengembalikan soft skill. Grogi kampret dilihatin orang-orang asem. Sebenarnya yang kita ajarkan itu soft skill, bahwa kalau belajar kamu harus bangun pagi untuk belajar, duduk di kelas gitu. Pendekatan-pendekatan tradisional yang mungkin agak dilupakan tapi ternyata masih relevan tuh. Dan namanya kan kelas pagi. Ya, kelas pagi. Sebenarnya konsepnya adalah mengajarkan pagi. Untuk bangun pagi, Anda datang ke sebuah tempat, ada upaya berpindah tempat perjalanan, ada yang dari Samigaluh misalnya dari sekarang. Samigaluh. Atau ada misalnya case seorang siswa kelas pagi Jogja itu melaju dari Cilacap. Melaju dan dia tidak pernah skip satu kelas pun. Melaju itu tektok ya artinya. Tektokan. Jadi dia malam berangkat naik kereta, pagi nyampe sini, nanti malam dia pulang gitu. Dan itu dilakukan selama masa pendidikan dan dia nggak pernah bolos gitu misalnya. Nah itu maksudnya kan berarti memang teman-teman tuh dalam mengejar sebuah keinginan ya. Untuk itu kan masih tinggi sampai sekarang dan itu bisa contohnya tadi ngelaju dari itu faktor barokahnya bro. Nah, itu melihat seperti itu membuat gimana Cancap melihat teman-teman semeriah itu. Ya bahagia itu vitamin banget buat kami yang rela mengorganisir teman-teman pengajar, lalu menseleksi siswa, lalu membuat kegiatan-kegiatan yang bisa didatangin orang gitu-gitu. Energinya positif sekali itu buat kami si penyelenggara minimal. Lalu kembali lagi ke siswanya dengan itikat baik, kayaknya akan berbuat baik gitu misalnya. Kalau Anda nggak datang ke kelas pagi berarti Anda sedang tidak sehat gitu berarti kan. Tapi kalau kita datang ke kelas, ada upaya, ada effort. Yang Solo juga ada yang ngelaju langsung gitu-gitu. Iya, terus yang rumahnya di Jogja Utara, di Jogja Selatan banget, itu ngapain gitu loh. Mau melakukan upaya hanya untuk nambah ilmu, belajar. Padahal kan bisa semua. Teknologinya udah ada di depan mata tanpa kita perlu berpindah. Tapi ternyata upaya perpindahan dan aktivitas manusia itu membuat sehat, gerak. Tetap menjadi fungsi yang tidak bisa tergantikan gitu, walaupun sekarang banyak webinar, banyak online, itu tapi kegiatan-kegiatan semacam ini masih tetap dijalankan. Itulah kenapa pada saat pandemi kami tetap ngotot untuk tetap melakukan itu, hampir ngumpet-ngumpet juga sebenarnya. Apalagi tempat ini cukup agak terekspos ya. Iya, dan di tengah-tengah. Tapi nggak apa-apa kayaknya. Iya. Misalnya kelas pagi dibubarkan gitu, kayaknya sebuah kebanggaan. Sebuah kebanggaan. Yang patah tumbuh yang hilang. Iya. Oke, kembali ke seni gambar Cak ini, Cak. Rodok ndaki-ndaki ini, Cak. Seberapa penting Cak seni gambar
seperti ilustrasi ini atau ya digital imaging itu dalam membentuk narasi. Dan kalau kita ngomongin ke ranah seniman, apakah setiap seniman tuh setiap mengeluarkan karya atau cancop sendiri itu harus berangkat dari sebuah keresahan? Itu benar, tapi yang saya garis bawahi dulu bahwa saya belum bisa mengklaim saya seniman. Saya pekerja seni. Saya pekerja seni. Dengan obsesi tentu pengen naik kelas menjadi seniman gitu, pasti ada obsesi itu karena kita udah belajar seninya itu sendiri, maka pencapaian terakhir ya tentu menjadi seniman. Keresahan menjadi ide utama dalam berkarya pasti itu. Kalau nggak resah ya cuman scrolling dok endingnya, atau pasrah sama teknologi. Oh, kita pakai platform tertentu bisa bikin gambar kayak gini tanpa terlalu bersusah payah gitu. Itu berarti orang nggak terlalu resah lah. Jadi akan beda outputnya mudah-mudahan ya. Dan sampai ke mata, Dan sampai ke audiens, selalu membawa pesan-pesan seperti ya karya saya yang kita sebutkan tadi gitu. Berdampak atau nyentil itu akan jadi perkara yang berbeda ketika kita tidak berangkat dari keresahan. nah, sedikit kembalikan itu kan karya Jogja Ora Didol kan sentuhan digital imagingnya sangat kuat ya itu. Iya. Dan katanya tampil di salah satu pameran foto yang terbesar juga di Bandung. Iya. Dan tidak apply, tidak submit, tapi diminta karyanya dipajang di sebuah pameran fotografi waktu itu. Iya. Nah, itu experience, feelingnya gimana? Karena bisa, ini karya digital imaging bisa mendobrak dan masuk ke pameran karya fotografi umum. Jujur saja itu menjadi pencapaian terbesar saya. Di mana misalnya karya yang sebenarnya non fotografis ya, atau maksudnya mix media lalu diapresiasi sama sebuah forum Bandung Photo Week. Forum pameran ya, event gitu di Bandung Photography Week. Saya sangat berterima kasih sama teman-teman Raw Sindikat Bandung itu yang mau mengapresiasi itu. Saya awalnya kayak nggak percaya, serius ini gambar bisa diterima dan diminta ya. Dan diminta waktu itu, bukan submit. Ya saya sangat bahagia sekali waktu itu. Oh bisa ya ternyata. Mungkin kembali lagi tadi soal fotografis dan enggak itu tadi mungkin sentuhan fotografisnya cukup representatif tergambar dari visualnya. Itu saya jadikan tolok ukur di mana karya saya cukup fotografis. Tapi ya dipamerin di sebuah pameran foto gitu. Setelah karya itu lalu polanya adalah saya semakin tergila-gila dengan output fotografis. Lalu saya coba sebenarnya mencari pengukuran itu. Apa yang membedakan dengan fotografi? Kalau sudah foto realistik gitu misalnya. Ternyata saya menemukan saya menyebutnya temuan-temuan filosofis berkenaan dengan belajar AI. Penemuan sendiri ya gitu. Iya penemuan sendiri. Fenomenologi katanya. Ya bahwa misalnya ada beberapa hal yang bisa digantikan oleh AI dan ada yang sangat tidak bisa digantikan. Apa contohnya yang mendasarnya yang AI itu aktual iya, faktual belum tentu. Aktual iya, faktual belum tentu. Iya. Bisa dikejar, aktualnya bisa, tapi faktual belum tentu. Misalnya karya-karya jurnalistik yang berhubungan dengan fakta, kejadian, momen, berita itu tidak bisa digantikan sementara. Agak mengejutkan tadi ketika obrolan kita bahwa media-media itu kok pada gulung tikar, padahal media informasi ya. Harusnya informasi itu kan faktual. Faktual dan sedangkan AI itu hanya merekonstruksi dan sifatnya. Iya, fenomena-fenomena sekarang ini kayak iklan
video iklan atau foto produk yang ada gambar mungkin manusianya atau apa kan, ketika dilihat mungkin ada beberapa yang tahu itu full dengan menggunakan AI. Bahkan sebuah iklan produk, salah satu produk yang tayang di televisi itu videonya ternyata full AI. Nah, melihat ke dasar ya, kayak produksi iklan dan melibatkan full manusia yang beberapa tahun kemarin sebelum AI ini masif itu dilakukan, dan sekarang mulai ada dengan cara-cara seperti itu. Nah, Cak Ancap itu memposisikannya seperti apa, di mana? Ada yang mati di setiap perkembangan teknologi, bro. Nggak bisa dipungkiri. Iya, ojek pangkalan tergeser oleh ojek online. Pedagang pasar baru yang menolak TikTok Shop gitu. Pasti ada yang pekerjaan yang hilang. Tapi ya selama ini seiring dan berjalannya teknologi, kuncinya adalah adaptasi manusia terhadap teknologinya gitu. Mana bisa misalnya kita secara manusiawi nggak akan terima harusnya sama teknologi, diperintah teknologi kita nggak mau. Teknologi itu adalah pesuruh kita, maka manusia berkuasa atas teknologi, dan teknologi tercipta untuk memudahkan pekerjaan manusia. Ketika beberapa hal menjadi mudah, maka ada banyak profesi atau pekerjaan yang hilang. Saya rasa kenyataan perih tapi nggak bisa diratapi. Maka kita harus berinovasi sebagai manusia yang berpikir. Oke, ini pertanyaan yang selalu kita tanyakan ke semua narasumber, karena mungkin background expertise-nya berbeda-beda, pasti POV atau jawabannya juga pasti beda walaupun pertanyaannya sama. Kita ngambil tahun 2045 aja. Jargon-jargon yang akhir-akhir ini pasti sering dikeluarkan. 2045 generasi apa. Ini otomatis Cancop ini berkecimpung di dunia teknologi digital, dan nggak bisa dipungkiri sekarang harusnya tadi bilang tsunami, kita untuk katakanlah scrolling handphone aja, baru baca berita 1, 2, 3 kalimat muncul notif apa, terdistraksi. Baru melihat konten apa, belum sampai 1 menit selesai, 20 detik apa langsung scroll gitu kan. Itu fenomena-fenomena kecil yang terus terjadi dan semakin membesar tadi tsunami di 2045 besok. Yang mungkin kalau kita melihat Indonesia juga, kalau patokannya adalah 1945 proklamasi 100 tahun itu. Industrinya, dunia digital imaging, AI, dan anak mudanya saat itu sekaligus pesan buat teman-teman yang akan memulai di dunia digital imaging itu. Pertama, 2045 kan seperti apa? Dan pesan bagi teman-teman yang akan memulai di dunia ini seperti apa? Sehubungan dengan perkembangan teknologi, saya mungkin beberapa orang juga melihat ada tren itu berputar, recycle. Bahwa keingintahuan anak-anak generasi terkini, katakan Alpha ya. Generasi Alpha Itu 2010. Ya. Generasi Alpha ternyata mungkin pakai sampling anak saya aja ya. Ternyata punya keinginan keinginan yang besar untuk tahu hal-hal tradisional itu loh. Karena teknologi udah ada kan, mereka semua terasa gampang, maka mereka cari agak sulit. Itu ada. Misalnya gampangnya ke generasi Gen Z dan latest Gen Z akan lebih bangga pakai kamera pocket, kemudian dengan film yang rusak, yang kadaluarsa, itu jadi sesuatu. Outfit pakai misalnya outfit sekarang kembali lagi. Baya. Fenomena Latanza. Dangdut tradisional itu ternyata dirindukan. Maka di generasi sekarang. Maka menurut saya teknologi akan ada beberapa yang berputar lagi ke kayak flashback gitu, ke beberapa, misalnya di ranah seni, bukan saya yang menyebutkan, mungkin saya pernah dengar namanya pergeseran fungsi seni dari menggambar
melukis, lalu muncul kamera obskura, lalu digitalisasi kamera, lalu ke AI. Lalu setelah AI apalagi gitu, di beberapa generasi terakhir penasaran. Nah itu kita bersyukur sebagai manusia itu punya rasa keingintahuan yang besar. Maka dia akan berbalik. Tahu-tahu misalnya anak saya, misalnya saya kasih kamera Polaroid gitu, dia sangat bahagia itu. Oh ada proses di situ ternyata. Ada proses perekaman, alih-alih digital ya, kita lupakan digital. Ada proses perekaman, lalu ada hal tangible yang bisa disentuh, nyata, barang nyata yang muncul itu. Kerinduan itu saya rasa akan muncul di tahun-tahun mendatang berkenaan dengan segala sesuatu yang digital, semua virtual, semua meta, iya kan? Meta human mungkin akan muncul di 2045 misalnya. Tapi kerinduan akan barang nyata itu akan muncul, lalu pasti dengan naluri manusiawi. Saya rasa mereka akan kembali mencoba teknologi-teknologi terdahulu. Ya. Lalu proyek impian dan mimpi terbesar Cak Oncop yang terus dikejar dan apa aja sampai detik ini? Kalau atas dasar pernah sekolah seni gitu pasti semudah pengen pameran. Pameran pribadi ya? Pameran tunggal misalnya. Ya tidak perlu menjadi seniman sebenarnya. Atau bukan sebuah momen untuk meresmikan diri sebagai seniman itu enggak juga sih. Cuman itu ada kepuasan di situ. Terus nggak tahu, saya pengen bikin buku komik misalnya. Pengen buku komik, nggak tahu gambarnya digital atau manual bener-bener, tapi saya terobsesi sekali. Ya saya tidak menyebut saya jago gambar atau apapun gitu. Untuk buku komiknya udah mulai ada pergerakan kecil-kecilan ya? Ya saya sering postingan saya itu tahu-tahu komik keluarnya. Dulu agak sebelum zaman ada AI itu saya cukup lumayan frekuensinya cukup ada dengan ngeluarin komik Pak Ne Bu Ne namanya. Beberapa teman itu, mbok kamu bikin lagi gitu. Iya itu saya merasa bersalah itu. Saya merasa melepaskan tanggung jawab. Ya atas dasar sebenarnya mengasah kemampuan, ya menggambar itu kemampuan organisasi otak dan tangan, lalu diselaraskan ditambah dengan ilmu estetika dan lain sebagainya, sehingga ya komik itu sebuah output yang cukup kompleks. Iya, kesehatannya kena, idenya tetap jalan. Terus yang saya rasakan misalnya ketika menggambar itu sangat membunuh waktu, killing time banget itu. Tanpa terasa. Saya bisa misalnya dari pagi sampai pagi lagi orang yang bilang, wah sosokan kamu. Enggak, itu terasa banget. Kalau mungkin scrolling kita bisa capek. Berhubungan dengan radiasi dan segala macam. Tapi menggambar manual itu bukan meditasi ya. Terapi aja, nggak dake yang karya saya bikin karya seni apa, nggak, terapi aja bahwa ternyata melakukan kegiatan menggores lalu nyampur cat air gitu-gitu, lalu kalau orang Jogja apa bilang ngongoti pensil, mempertajam pensil itu sebuah kegiatan yang sangat menyenangkan itu. Mungkin dibilang orang, itu sok-sokan kamu Cak. Enggak, coba aja. Gitu. Coba aja. Salah satunya di kelas pagi misalnya. Ketika ada pertanyaan masuk kelas pagi, syaratnya punya kamera apa? Enggak, kamu harus punya note seperti kamu Mas. Jangan salah, saya juga punya di tas saya. Alat tulis komplit. Ya, itu terapi tadi.
bahwa kita Tidak bisa melepaskan kita dibuai kan sama teknologi sehingga jari kita ini yang sangat sakti, jari-jari netizen jahat itu sangat sakti hanya dari thumb. dari Dosen saya pernah bilang thumb generation, kita itu thumb generation. Iya, generasi ibu jari tok. Semua kayak saya bisa menggerakkan, beri satu aku ibu jari saya akan menguasai dunia gitu. Semacam itu sekarang kan. Iya, tapi benar. Semacam itu sih. Oke. Cancap, terima kasih atas waktunya. Kami juga terima kasih sudah diterima di kelas pagi ini tempatnya. Semoga tadi kita ngerisam resume sedikit pemanfaatan teknologi, AI, terus pendidikan itu juga sangat penting. Tidak bisa terlepaskan walaupun semaju apapun, secanggih apapun teknologi, tapi aktivitas-aktivitas mendasar fisik kayak menggambar menggunakan tangan, membaca buku, melihat lagi referensi. Saya potong bro, sorry bro. Di setiap slide presentasi saya untuk kelas itu saya di halaman pertama itu pasti saya bilang Iqra. Iqra, bacalah atas nama Tuhanmu. Kadang dilupakan orang Ya itu sangat penting. Dia membaca semua sama di screen kita juga membaca, tapi esensi dari membaca itu loh. Paham kan? Apalagi atas nama Tuhanmu, wah itu berat lagi bro. Berat lagi. Jadi tidak Mungkin kita membaca tapi tidak atas nama Tuhan. Pembacaannya lagi bukan tekstual hanya membaca, tapi Iya itu terlalu ndake-ndake. Apakah itu ndake-ndake bahwa kita cuma disuruh membaca loh? Apa namanya? Ayat pertama yang turun loh bro. Iya. Iqra gitu. Apakah saya terlalu ndake-ndake atau sok alim atau sok agamis dengan bilang itu gitu? Tapi memang itu tidak bisa, sebenarnya ya tidak bisa diperdebatkan karena memang Iqra itu adalah ayat pertama turun dari agama Islam dan pemaknaannya juga nggak sekedar hanya membaca. Nah, pemaknaannya atas pendewasaan berpikir kan. Betul, sampai itu semua. Oke, sekali lagi terima kasih Cancap atas waktunya. Semoga pamerannya bisa ada nggak lama lagi. Komiknya juga bisa minimal tayang ebook lah Cak, kalau belum sampai dicetak. Iya. Ada serialnya. Enggak obsesi itu. Iya. Segala sesuatu yang tercetak itu juga obsesi. Kejar terus Cak, semoga nanti kita dapat kiriman kalau udah jadi Wah, ini bukunya. Nanti tak kasih harus alamat. dicentang. Enggak, harus di reminder Cak. Dulu ingat pesannya enggak? Siap. Terus KPI juga semoga terus menghijau. Iya, terima kasih doanya untuk KPI terutama ya. Terutama iya Karena KPI berhubungan dengan lebih banyak orang. pasti itu, dan jalan terus semuanya proyek-proyeknya dari segi pengkaryaannya atau dari industri dan karya-karya Cancap semoga bisa dinikmati dan sampai kepada penikmatnya masing-masing sampai di situ. Terima kasih Cancap. Terima kasih banyak teman-teman.